Hai Virgo, hai Virgo. Aku mau bikin readingan kalian ini Virgo, kayak pengen nyanyi, pengen ketawa, pengen senang-senang. Mudah-mudahan itu pertanda yang bagus ya guys. Karena tarot reader itu yang mahal feelingnya guys, bukan kartu. Bosan Ray lu bilang gitu mulu. Iya memang benar loh ya, tarot reader itu everybody can buy a deck. Kalian juga bisa beli ini. Semua bisa beli. Tapi belum tentu feelingnya bisa dipakai untuk reading ya. Karena intuisi itu guys tidak bohong. Aku minum dulu ya Virgo. Seret guys tenggorokan aku. Too much smoking ya. Smoking is killing. Oke. Selain itu sitting is a new smoking katanya. Itu di mana ya pernah dengar ya? Duduk itu katanya sekarang sama seperti merokok. Membunuh diam-diam. Jadi lebih banyak bergerak, lebih banyak aktif. Jangan terlalu banyak duduk katanya Virgo. Whatever. Oke. Apa kabar kalian guys? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight November 2023 untuk Virgo Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena memang kita hanya akan melihat hal-hal penting atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu yang bisa kebaca oleh kartu ini di bulan November ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu manifestasi atau mantra kamu guys, karena kamu adalah dukun terbaik untuk dirimu. Dan ada satu kartu lagi clue, direction, advice yang akan membantu kamu membuat bulan November ini terasa menyenangkan untuk dijalani. Kalian percaya nggak Virgo kalau aku bilang enak nggak enaknya November ini tergantung dari kalian. Bukan tergantung situasi, tergantung dari kalian. Oke. Yang jelas aku bicara dengan banyak Virgo sekaligus ya. Jadi nggak semua Virgo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya guys. Langsung dimasukin ke jantung aja Virgo. Bercanda. Oke. Apalagi guys biasanya yang aku bilang, aku ke distract deh. Oh ya, karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi ya. Juga tidak ada video extended guys. Walaupun singkat aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin Virgo. Oke, terima kasih kamu sudah datang. Seven of Swords. Stealing. You steal my heart. Apaan sih? Oke, kita mulai ya. Ini deck untuk mantra, ini deck untuk advice. Kita mulai yang mantra dulu, oke? Virgo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, Spirit of Wisdom, please come and bless this reading. Oh, thank you very much. Thank you very much. For Virgo Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra. Affirmation. The things need to be manifest by Virgo. November 2023. Come on baby Virgo. Yeah. Watch out, don't believe everything you think. Hati-hati, jangan percaya semuanya, everything itu semuanya ya guys. Semuanya yang ada di dalam pikiranmu. Oke. Aku akan dekatkan kartu ini guys ke layar HP kamu supaya kamu bisa screenshot. Karena dalam memanifestasi kamu perlu melakukannya minimal 21 hari berturut-turut ya. 2 kali 1 hari dibaca. Pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur ya. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa menjadikan ini bagian dari hidupmu. Memahami 100% kalimat ini. Once ini jadi milikmu, tidak ada yang bisa mengambilnya darimu guys. Ini akan kamu praktikkan seumur hidupmu, till the rest of your life katanya Virgo. Sampai maut menjemput ya. Mengenai tidak semuanya yang ada di pikiranmu itu bisa kamu percayai. Oke. 21 hari ya guys aku sarankan. Aduh apaan sih tuh?
Aduh, ada aja pengganggu. Dan kemudian akan lebih bagus lagi kalau sepanjang November ya, jadi 30 hari berturut-turut. Dibaca, dipahami. Even ini terlihat simple guys, satu kalimat saja, tapi setiap hari kamu membacanya, kamu akan menemukan banyak pemahaman baru dari kalimat ini. The God will guide you, katanya. The universe will guide you to find more information, more wisdom from this sentence. Itu semuanya bahasa Sunda guys, benar. Bukan bahasa Inggris, oke? Jadi katanya watch out, hati-hati ya guys. Watch out, watch out. Kalau watch out itu datang pakai tanda seru, artinya hati-hati. Itu kayak macam peringatan. Kenapa kamu diperingatkan? Karena kamu memang akan banyak pikiran di November ini, dan kamu seperti seolah-olah mempercayai semua yang kamu pikirkan. Kadang-kadang yang kamu pikirkan itu datangnya dari devil guys ya. Karena devil itu kan mainnya di pikiran. Devil gak akan pernah main di hati, gak akan pernah, tidak diperkenankan. Begitulah menurut tarot. Kamu kan datang melihat readingan tarot ya. Mungkin orang lain pernah bilang ke kamu hati yang jahat, hati yang penuh dengan iblis. Tapi di tarot nggak bisa guys, because hati itu tempat intuisi. Intuisi itu di booking sama universe sebelum kita dilahirkan. Hati itu di booking sama universe sebelum dilahirkan as the center of the temple. Karena tubuh itu temple, kuil. Di tengahnya heart itu ada tempat khusus untuk universe yang tidak boleh didatangi siapapun. Arwah manapun gak boleh masuk. Tapi sering sekali pikiran turun ke hati. Itu yang ditakutkan. Karena pikiran kamu lagi banyak banget dan kamu gampang percaya dengan yang kamu pikirkan. Nanti kamu akan merasa itu seolah-olah dari hatimu. Makanya kamu perlu memanifestasi. Tidak semua yang di dalam pikiranku bisa kupercayai. Dengan begitu guys, kalau misalnya ada pikiran negatif ya, aku nggak bilang semua pikiran negatif datangnya dari devil, karena positif and negatif must be balanced. Tidak semuanya ya, kadang yang kamu pikirkan menurutmu baik pun bisa jadi dari devil ya. Setidaknya kamu bisa protect yourself dengan menanyakan ke hatimu. Reconfirmation katanya guys. Apa yang kamu pikirkan, tanyakan ke hatimu. Nah, kalau udah bicara pakai hati guys, pikiran itu sering kalah. Tapi semakin tidak masuk akal, ya nggak sih? Kalau kamu ditampar sebelah kiri, kasih sebelah kanan, hati yang bilang begitu guys. Otak kalau ditampar sebelah kiri, tinju dia. Atau ambil tabung gas LPG, pukulkan ke kepalanya. Itu kata pikiran. Tapi hati bilang kasih sebelah kanan. Nggak masuk akal ya. That's why you need to ask the universe, the God, to guide you ya. Karena rempong banget aku lihat pikiran kamu Virgo di November ini ya. Aku pun gak bisa bantu kan. Aku pun gak bisa bantu karena banyak banget ya. Dan ini sign-nya warna merah. Apa itu biasanya kalau warna merah? Macam-macam ya. Kalau merah itu biasanya stop, berhenti. Atau merah itu biasanya simbol dari warning tingkat tinggi guys ya. Dangers itu pasti akan selalu dalam merah. Atau stop, misalnya marka jalan, stop di cross itu pasti merah. Itu artinya memang peringatan keras ke kamu, karena kamu akan dikendalikan oleh pikiranmu guys di bulan November ini. Silakan dimanifestasi tentang tidak semua yang kamu pikirkan bisa dipercayai. Dengan begitu hatimu itu akan merekonfirmasi tentang yang kamu pikirkan, sehingga kamu bisa menentukan pikiran yang mana saja yang bisa dipercaya dan yang mana saja yang tidak bisa dipercaya. Oke, kita akan lihat kartu clue, direction atau advice for you Virgo. Halo. For Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, advice, clue, direction untuk membuat bulan November terasa menyenangkan untuk dijalani. Iya. Abundance. Oke, berkelimpahan. Wow. Nomor 23 mungkin angka 23 ya guys. Penting banget untuk kalian resonate dengan angka 23. Master number 5. 5 itu perubahan ya. Jadi semakin banyak orang lihat 5 itu pun artinya kamu sudah melihat 23 ya. Untuk yang akan resonate dengan synchronicity, kalau kamu lihat 23 ingatlah 5 itu bisa kamu googling. 5 itu biasanya master number untuk change, perubahan yang tidak enak. Tidak enak guys, serius. Angka 5 itu perubahan yang gak enak ya.
Oke, dan kemudian abundance ini kelimpahan. Kamu harus in a state of abundance. Harus merasa berkelimpahan. Gimana caranya supaya bisa merasa berkelimpahan, Ray? Ya, grateful practice. Harus banyak-banyak praktek bersyukur ya. Oke. Banyak hal-hal kecil guys di sekeliling kita ini yang lupa kita syukuri, ternyata itu luar biasa. Itu pekerjaan yang luar biasa hebat yang dilakukan oleh universe dalam hidup kita. Tapi karena kecil, terabaikan. Dan untuk bisa berada dalam state of abundance di masa-masa kayaknya nggak ada deh yang perlu disyukuri, maka kita harus kembali melihat hal yang kecil. Mulai dari bisa bangun pagi, ya nggak sih? Mulai dari masih bisa enak makan, mulai dari masih bisa bernafas, mulai dari bisa sampai ke kantor dengan selamat, tidak ada gangguan di jalan, tidak kena kecelakaan, mohon maaf, tidak kena tilang polisi, tapi sampai di kantor dari rumah itu dalam keadaan selamat. Thanks God. Bangun pagi, thanks God. Turun dari tempat tidur, kaki masih bisa dipakai jalan, thanks God. Kemudian pas mandi, airnya masih terasa segar, air jalan, nggak dimatiin sama ini, sama PDAM, thanks God, thanks God, thanks God, thanks God. So many things to be grateful. Ya, tapi itu sering terabaikan katanya di masa-masa beratnya hidup ya. Nah, untuk bisa masuk in state of abundance tadi, silakan katanya mulai di 1 November nanti mencari hal-hal kecil yang bisa kamu syukuri. Banyak guys, pasti banyak banget. Kalau seandainya sulit banget, kalau kamu mau ngelis gitu ya, mau ditulis satu-satu apa sih praktik grateful ini, kata Siri apa hal-hal kecil aja gitu. Kamu mau tulis ketik-ketik di HP misalnya, dan untuk menemukan satu aja sulit banget guys. Itu dia ciri-cirinya kamu bukan tipe orang yang bersyukur. Sulit banget, apa ya gitu. Itulah artinya kamu sering sekali mengabaikan hal-hal kecil ya. Dan ketika universe menyuruh kamu melakukan itu di November, itu akan membuat kamu merasakan November ini menyenangkan. Karena something yang bisa disyukuri itu tidak akan membuat kamu sedih guys. Itu akan bikin kamu senang. Dari yang kecil kamu akan bisa melihat yang besar yang perlu disyukuri. Oh my God, ini sudah November, aku masih hidup. Itu yang bisa disyukuri gak sih guys? 2023 November, katanya 2023 gelap loh. Prediksi dari para ekonom internasional, semua negara akan anjlok-anjlokan. Aku masih kerja. Dan katanya November ini dapat info di Desember bonus datang. Itu perlu disyukuri gak guys? Pernah gak kamu syukuri? Enggak, lupa. Karena terabaikan ya. Yang kecil-kecil begitu katanya ya, yang diingat-ingat, oke? Mudah-mudahan dengan begitu kamu bisa enjoy this November, karena berat aku lihat. Berat ya. Seberat badanku guys. Oke, mari kita lihat kartu highlightnya. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo Collective Sun Moon Rising Venus and Mars. Highlight November 2023. Thank you very much. Aku akan ambil 4 kartu dari deck ini guys. Yang pertama kartu karir, yang kedua kartu keuangan, yang ketiga kartu romance untuk Virgo yang sedang couple, dan yang keempat kartu romance untuk Virgo yang sedang jomblo ya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama karir kamu Virgo kolektif. Iya. Keuangan, iya. Romance Virgo couple, iya. Romance Virgo single, iya. Tarapin dulu baru tak jelasin ya. Karena aku suka yang rapi-rapi guys. Masa? Oke. Kita mulai dari karir kamu dulu ya. Ada The Three of Pentacles di sini. Ini tentang bekerja guys, dan kemudian independen sendiri ya. Entah kenapa aku ngerasa kamu jangan percaya sama semua orang ya. Orang-orang di sekeliling kamu tuh nggak semuanya bisa dipercaya, terutama yang kayak agak aneh gitu tawaran bantuannya guys. Dulunya ini orang cuek banget sama gue, kok tiba-tiba deket ya begitu. Mau nggak ditemenin lembur sampai jam 3 pagi kan? Iya, tapi traktir ya makan. Dan kamu kan gak suka nraktir orang ya Virgo. Kamu suka yang nraktir orang ya, suka-suka deh, nggak masalah ya. Oke, itu nggak ada ngaruhnya sih ke zodiak sih guys, itu gambaran umum aja tapi bukan pasti begitu. Oke. Dan karena kartu The Three of Pentacles ini work independent, kerjalah dengan sendirian katanya, maka
Aku harus bilang guys, hasil maksimal akan kalian dapatkan jika bekerja independen ya. Kalau misalnya memang harus dipaksakan untuk intim dalam tim, tetaplah fokus pada your personal goal. Personal goal. Jangan banyak-banyak memberi perhatian ke orang lain, terlalu memikirkan orang lain, terlalu ikut campur dengan orang lain dalam hal karir ya guys. Di November ini, it's okay. Kadang-kadang memang kamu hanya perlu atau disuruh untuk memfokuskan ke dirimu sendiri dan gak ada masalah di situ guys. Itu bukan jadi kayak hukuman untukmu, enggak ya. Kenapa begitu? Mungkin kamu sedang mengejar sesuatu di sini, dan kalau kamu terlalu banyak melibatkan orang lain dalam karirmu ini jadi terlambat. Kayak ada target yang mau kamu kejar guys di sampai dengan Desember ini katanya, dan November ini kamu perlu fokus ke dirimu sendiri, independen. Jadi cerita karir kamu di November ini adalah working hard, kerja keras dan independen. Ya, jangan kebanyakan gosip kamu Virgo. Orang ngumpul kamu datang, orang ngumpul kamu hindarin. 30 hari ini fokuslah. Efektifkan waktu semaksimal mungkin ya. Kalau misalnya jam kerja itu 8 jam gitu guys, istirahat 1 jam, jadi 7 jam total. 7 jam itu benar-benar menyendiri kamu katanya mengerjakan sesuatu. Aku nggak tahu apa itu, kamu yang tahu ya. Karena itu akan membantu banyak ke bulan-bulan berikutnya. November ini akan sangat membantu banyak ke bulan-bulan berikutnya. Oke. Kita akan teruskan untuk kartu keuangan kamu. The Eight of Cups muncul di sini guys. Aku rasa kamu harus give up on something Virgo. Ada yang harus kamu lepaskan guys katanya. Oke, bisa jadi planning. Kamu pengen beli iPhone 15 tapi meragukan kamu kemudian ragu ya, gimana ya, perlu nggak sih iPhone 15 ini, sanggup nggak sih, bakalan sanggup nggak sih gue untuk bayar cicilannya misalnya begitu, atau bakalan sanggup nggak sih keuangan gue setelah ini, apakah hancur-hancur apakah tiba-tiba bangkrut gue setelah beli iPhone 15 ini begitu. Kalau ada keraguan-raguan silakan lepaskan katanya, just let go. Apapun itu guys yang berkaitan dengan keuangan, kalau meragukan kamu lepaskan katanya, tapi kalau kamu yakin lanjutkan. Karena embracing the unknown, ini the Eight of Cups. Kamu kayak nekat-nekatan dalam menggunakan uang di November ini, dan kamu akan ragu. Nah, kalau ragu dalam nekat-nekatan itu kamu merasakan keraguan begitu guys, jangan lepasin ya. Oke, kita teruskan untuk romance-nya Virgo yang sedang couple guys. Ada Seven of Wands di sini. Kamu mulai meragukan hubungan ini. Cie. Akan bagaimana hubungan ini ke depannya? Cie. Oke, ada Seven of Wands itu insecure ya guys. Kalau kamu pengen keluar dari insecurity-mu, kamu harus cari tahu dulu apa yang membuat kamu insecure, apa yang bikin kamu ragu. Kalau misalnya ternyata dia itu tidak bisa dipercaya, kamu harus cari informasi. Apakah memang betul dia itu tidak bisa dipercaya? Apakah sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, atau hatimu bilang gimana gitu ya mengenai dia? Find something katanya Virgo yang membuat kamu keluar dari Seven of Wands ini. Kan ini bukan perasaan yang enak guys. Sepanjang November kamu akan merasa kayak ketakutan dengan relationship ini. Dan aku rasa guys, gak ada orang yang mau in relationship tapi penuh ketakutannya, gak. Mending jomblo deh kalau ketakutan terus setiap hari. Kalau merasa ragu terus, gak yakin terus setiap hari, curigaan mulu setiap hari, mending kamu jomblo deh, benar, serius, daripada begini. Ini gak enak. Seven of Wands ditambah Nine of Wands itu gak enak. Masih lebih mending Nine of Wands, karena Nine of Wands itu kan langkahi dulu mayatku kan itu ya pemahamannya. Artinya kamu berani menghadapi insecurity-mu. Tapi Seven of Wands ini untuk menilik insecurity-mu pun kamu takut. Apa yang kamu takutkan dari, untuk melihat apa yang kamu takutkan dari relationship ini pun kamu takut. Sebenarnya dipikir-pikirkan deh guys ya. Karena ini minor arcana, ini ada karena kamu yang buat. Ini pun bisa hilang dengan tindakanmu juga. Oke, kita teruskan untuk Virgo yang sedang jomblo. Ada The Judgment. Kenapa ini guys? Kenapa ini? The Judgment datang itu biasanya karena manusia lari dari jalur ya, menjelang the tower. Bedanya The Judgment belum datang dengan hajaran, artinya karma belum terbayarkan, baru peringatan menjelang begitu. Yang pasti kamu melakukan sesuatu yang gak baik dalam masa jomblomu ini. Ini readingan romance guys. Jadi yang tidak baik itu berkaitan dengan romansmu. Mungkin kamu goda-godain pacar orang, goda-godain suami orang, goda-godain istri orang, bisa jadi. Atau mungkin kamu manipulatif, karena tadi Seven of Swords datang, Virgo, stealing yang aku bilang tadi pertama. Bisa jadi kamu kayak
kasih harapan palsu, tapi kemudian tidak ada keseriusan. Ya bisa jadi kamu touch and go berkali-kali ke orang. Mumpung lagi jomblo, kapan lagi gue gombalin semua cewek di dunia ini? Kamu gombalin semua istri orang, kamu gombalin, tapi nggak ada kejelasan, hanya iseng saja. Yang pasti you did something, bukan did, you are doing. You are doing. Karena ini ongoing guys. Kamu sedang melakukan hal yang tidak baik di masa jomblomu ini berkaitan dengan relationship atau romance. Hentikan sekarang juga katanya sebelum The Tower datang. Oke, ini SP1 guys. Kadang-kadang The Tower datang bersama dengan SP3. Jadi nggak ada peringatan kedua, peringatan ketiga nggak, tapi langsung The Tower datang ya. Oke. Kalau memang nggak bisa serius, jangan diumbar-umbar katanya Virgo ya. Jangan kayak gombal sana, gombal sini, kasih harapan, cabut harapan. Aduh, nggak udah-udahnya. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian Virgo kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan highlight November 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan November. Wish you all the best Virgo. Thank you very much. Dadah guys.